Pun siap. Adik kecil. Oh, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Syukur puji Tuhan karena kasih dan rahmatnya kita semua sampai dengan saat ini masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga dalam kesempatan yang baik malam hari ini kita dapat bersatu berkumpul kembali di rumah Bapak Anton untuk pertemuan pemisahan malam hari ini. Pertemuan pemisahan malam hari ini dengan materi ibadat sabda nanti yang dipandu oleh Mas Martono, dilanjutkan dengan doa rosario dipimpin oleh keluarga terjadwal. Nanti sekalian untuk latihan kur untuk tugas besok sore. Sebelum kita awali pertemuan pemisahan malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa Santo Lukas pelindung lingkungan kita, dilanjutkan dengan doa tahun jubileum 2025. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, bermacam-macam hikmat dan talenta Engkau anugerahkan kepada umat pilihan-Mu. Secara khusus Engkau anugerahi Santo Lukas hikmat untuk menjadi seorang penyembuh dan talenta mewartakan kabar sukacita-Mu melalui lisan dan tulisan. Dengan talenta itu, Santo Lukas telah ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu. Ya Bapa, bersama Santo Lukas kami mohon kepadamu, berkatilah kami yang telah memilih namanya yang kudus sebagai nama pelindung lingkungan kami. Dalam keteladanan hidupnya, kami ingin ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar sukacita-Mu. Semoga semakin banyak orang yang dapat menerima nilai-nilai cinta kasih sejati melalui keteladanan hidup kami yang dihidupi oleh keteladanan hidup Santo Lukas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Lukas, doakanlah kami. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Martono. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris untuk memulai ibadat pada malam hari ini. Kami mohon untuk sekaligus Mas Fran mengawali dengan nyanyian pembuka. Kami persilahkan. Untuk nyanyian pembuka, buka puji syukur nomor 329.
Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, puji dan kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu beserta kita semua. Satu domba sangat berharga. Itulah Bapak Ibu, Wilujeng Dalu berkah dalam. Wilujeng Dalu berkah dalam. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di rumah Bapak Anton. Saya nanti kita melakukan pertobatan sebelum kita nanti mendengarkan sabda Tuhan, di mana pada malam hari ini atau pada pertemuan ini kita nanti akan diajak mendengarkan bersama-sama yang berkaitan dengan domba yang hilang. Bapak Ibu yang terkasih, perumpamaan yang menyentuh hati dari Tuhan Yesus, di mana gembala yang meninggalkan 99 domba hanya untuk mencari satu domba yang tersesat. Nah, ini adalah cerminan cinta kasih Allah yang sungguh luar biasa secara personal dan mendalam bagi setiap diri kita. Maka sebelum kita mendengarkan, malah kita meniti batin kita masing-masing, seraya memohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Rahim, agar kita layak untuk mendengarkan sabdanya pada malam hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memberikan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar hidup kita kepada hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau mengenal setiap domba-Mu dengan namanya. Jangan biarkan kami tersesat dalam keramaian dunia ini. Melalui sabda Putra-Mu, panggillah kami kembali ke pangkuan-Mu, dan bantulah kami untuk merasakan sukacita karena kami telah Engkau temukan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Mohon izin saya bacakan sambil duduk. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan.